Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Pamela selaku Direktur Bisa AI, yang terhormat Bapak Wira selaku Komisaris Utama Bisa AI, yang terhormat Bapak Oktav selaku Koordinator MSIB Bisa AI Akademi Batch ketiga, yang terhormat Bapak Rizky selaku Manajer Sales. Dan yang saya banggakan teman-teman para peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Isbat Ali, Itersi Bisa AI Academy. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online. Tingginya persaingan bisnis di era modern, sehingga sangat penting untuk kita menyusun strategi bisnis untuk bisa bersaing dengan kompetitor, dan ini membuat saya tertarik untuk membahas strategi untuk mengoptimalkan bisnis online. Berikut 5 poin utama yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian, kelebihan, dan jenis digital marketing. Yang kedua, pengertian bisnis. Yang ketiga, fungsi, konsep, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis bisnis. Yang keempat, strategi memulai bisnis online sebagai dongkrak penjualan untuk mengoptimalkan bisnis. Yang kelima, strategi pemasaran produk untuk meningkatkan penjualan. Apakah slide-nya sudah berubah? Mohon konfirmasinya. Selanjutnya, pengertian digital marketing. Secara umum, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Menurut para ahli, yang pertama, Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Yang kedua, menurut Klein dan Borough, digital marketing adalah suatu proses perencanaan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Yang ketiga, menurut Hein and Straggers, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Selanjutnya, kelebihan digital marketing. Yang pertama adalah kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauan lebih luas, murah dan efektif. Yang kelima, membangun nama brand. Selanjutnya, jenis digital marketing. Yang pertama, website. Yang kedua, search engine marketing. Yang ketiga, social media marketing. Yang keempat, online advertising. Yang kelima, email marketing. Yang keenam, video marketing. Selanjutnya, pengertian bisnis. Secara umum, bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Menurut Handel dan Kapur dan Arifin, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi dan memuaskan kebutuhan dari masyarakat. Selanjutnya, menurut Sukirno, bisnis adalah kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Semua orang atau individu maupun kelompok melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Tidak ada orang yang melakukan bisnis untuk mencari kerugian. Selanjutnya, fungsi bisnis. Yang pertama,
produksi, yaitu fungsi bisnis dalam menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, distribusi, yaitu bisnis untuk mendistribusikan barang atau jasa lokasi terdekat yang dapat dijangkau atau diidentifikasi oleh konsumen. Yang ketiga, penjualan, yaitu fungsi bisnis ketika perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan kepada para pengguna atau konsumen yang membutuhkan. Yang keempat, fungsi pemasaran, yaitu fungsi bisnis yang berkaitan dengan penyimpanan dan pemasaran, sehingga barang yang pada suatu waktu kurang bermanfaat akan dipasarkan di waktu yang lain ketika barang tersebut berguna bagi konsumen. Selanjutnya, konsep bisnis. Yang pertama, strategi inti, yaitu visi dan misi meliputi hal yang diharapkan dari bisnis yang bersifat ideal. Yang kedua, sumber daya strategis yang terdiri dari kompetensi diri, kompetensi inti, aset strategis, dan proses utama. Yang ketiga, perantara pelanggan, yaitu dukungan pemenuhan informasi yang mendalam, dinamika hubungan, dan struktur harga. Yang keempat, jaringan nilai, yaitu nilai yang ada di sekitar perusahaan sehingga memperkuat dan melengkapi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, tujuan bisnis. Yang pertama, menyediakan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan pemilik bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat umum. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kelima, menunjukkan prestasi dan kinerja. Serta yang terakhir, menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka yang panjang. Manfaat bisnis. Yang pertama, mendapatkan penghargaan dan pengakuan, memiliki bisnis apalagi yang terus berkembang pesat dan memberikan dampak serta kontribusi yang penting bagi masyarakat sekitar. Kita akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan yang positif dari lingkungan. Yang kedua, menjadi bos untuk diri sendiri. Merintis dan membangun bisnis memang bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan serius dan pengorbanan yang tidak sedikit, baik dari segi tenaga, waktu, materi, maupun pemikiran. Namun, jika bisnis sudah berjalan baik, kita akan merasakan banyak keuntungan dengan menjadi bos bagi diri sendiri. Yang ketiga, menggaji diri sendiri. Berbeda dengan menggaji karyawan yang pendapatannya tergantung pada orang lain. Dengan memiliki bisnis, kita bisa menggaji diri sendiri dengan besaran yang ditentukan diri sendiri. Lebih dari itu, kita bisa juga menggaji orang lain yang menjadi karyawan. Yang keempat, bisa mengatur waktu dengan leluasa. Yang kelima, masa depan yang cerah. Memiliki masa depan yang cerah adalah keinginan setiap orang. Memiliki usaha sendiri adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Tentu saja untuk mencapainya dibutuhkan kerja keras agar bisnis bisa memberikan hasil yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis. Yang pertama, agraris, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Yang kedua, ekstraktif, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang pertambangan. Yang ketiga, jasa, yaitu aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang jasa yang menghasilkan produk. Yang keempat, bisnis industri, yang aktivitas bisnis yang dilakukan di bidang manufaktur. Kelima, bisnis online adalah bisnis yang dijalani melalui internet, artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, marketing, dan sebagainya dilakukan secara online. Selanjutnya, strategi memulai bisnis online. Yang pertama, buat situs online shop di halaman pertama pencarian. Akan ada banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan jika kita bisa membuat situs online shop yang mana bisa berada di urutan pertama mesin pencarian. Selain memudahkan bertemu dengan pelanggan baru, hal ini tentu meningkatkan citra usaha yang sedang dijalani tersebut. Bisa menyewa jasa SEO atau Search Engine Optimization yang bisa membantu untuk meningkatkan ranking situs toko online. Saat ini ada cukup banyak yang menyediakan jasa tersebut. Yang dibutuhkan hanya mencari yang sudah berpengalaman, dapat dipercaya, dan memberikan hasil yang nyata. Yang kedua, memaksimalkan jaringan dan relasi. Dalam bisnis, memiliki jaringan yang adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan membangun jaringan yang lebih baik, kita bisa
Menggencarkan strategi pemasaran bisnis online dengan menawarkan barang atau jasa yang ada dalam jangkauan yang luas. Kesempatan untuk mendapatkan konsumen atau klien yang tertarik dengan barang atau jasa yang kita kelola dan berkembang pesat. Yang ketiga, tambahkan konten marketing yang menarik. Anda juga perlu memberi konten yang menarik untuk membuat pengunjung tertarik untuk datang ke toko online kita. Media pemasaran ini bisa berupa artikel, video, atau gambar yang sesuai dengan bisnis yang kita jalani. Misalnya, jika kita menjual produk-produk kecantikan, maka kita bisa membuat video tentang tutorial make up atau tips menggunakan produk kecantikan sehari-hari serta before after setelah pemakaian. Hal ini sangat efektif untuk menjaring pelanggan baru maupun untuk mempertahankan pelanggan di setiap agar tidak bosan untuk berkunjung ke toko kita. Memaksimalkan penggunaan digital marketing dalam sebuah bisnis layaknya seperti efek salju. Bola salju yang awalnya tidak seberapa akan menjadi semakin besar ketika ia menggelinding semakin jauh. Dalam bisnis, fenomena ini dijadikan sebuah teknik memulai usaha dari kecil secara konsisten agar mendapat hasil yang maksimal. Meskipun kecil, bisnis yang Anda kerjakan bisa jadi besar selama telaten dalam menjalankan bisnis tersebut. Rencana pemasaran dengan pola ini berarti kita membuat suatu hal kecil untuk sebuah tujuan jangka panjang. Selanjutnya, pahami tren dan platform yang digunakan. Menjadi seorang pembisnis artinya kita harus selalu up to date dalam mengikuti tren yang ada. Kita bisa fleksibel dalam menggunakan beragam media sosial yang saat ini sedang banyak digunakan oleh masyarakat. Kita harus memiliki pola pikir yang tidak kaku dan terus mengikuti tren yang ada. Apalagi mengingat penggunaan media sosial sangatlah penting dalam bisnis. Jadi, pahami tren yang ada dan ambil keuntungan untuk membuat strategi pemasaran bisnis online kita semakin baik. Selanjutnya, memiliki target sebagai landasan awal. Dalam bisnis, target pemasaran menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Cobalah untuk selalu memetakan target pasar untuk waktu tertentu. Strategi pemasaran bisnis online dilakukan karena tidak semua orang menginginkan atau membutuhkan produk yang dijual. Jadi memiliki target pasar tertentu. Bidik kalangan tertentu saja akhirnya membuat kita lebih mudah dalam memilih strategi pemasaran yang tepat untuk hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya, bergabung dengan marketplace belanja online. Adalah untuk bergabung dengan marketplace atau e-commerce saat ini bukan rahasia lagi jika bisnis online sudah semakin berjamur. Namun, sayangnya ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penipuan dengan kodok online shop. Untuk membuat para pelanggan tidak takut untuk berbelanja online, bergabunglah dengan e-commerce atau marketplace bisa menjadi sebuah jalan yang tepat. Salah satu alasan membuat para pemilik usaha ingin membuat toko online di marketplace adalah karena pembayaran yang lebih aman karena adanya pihak ketiga yang bertanggung jawab. Selanjutnya, strategi pemasaran produk untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, internet marketing. Strategi pemasaran produk yaitu internet marketing merupakan jenis pemasaran produk yang dilakukan secara online melalui internet. Internet marketing juga bukan hanya berbicara persoalan penjualan saja, namun juga persoalan promosi dan branding, serta membangun hubungan baik dengan konsumen. Semua hal tersebut dilakukan secara online dengan jaringan internet. Yang kedua, sosial media marketing biasanya banyak digunakan oleh para pembisnis yang menjual produk kuliner. Strategi pemasaran produk makanan menggunakan sosial media marketing sangat ampuh dan efektif. Sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini, banyak pengusaha yang mengandalkan sosial media seperti Facebook dan Instagram untuk menawarkan produk yang mereka miliki. Selanjutnya, konten marketing merupakan salah satu jenis strategi pemasaran produk baru. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, konten marketing berkaitan dengan SEO. Ada dua jenis konten yang digunakan. Pertama, teks, kedua visual. Dua konten tersebut akan membuat informasi berkaitan dengan produk yang kita miliki. Selanjutnya, email marketing. Untuk melancarkan strategi pemasaran produk, kerajinan, atau produk lainnya, kita bisa melakukan cara email marketing. Email marketing merupakan serangkaian cara untuk mencapai tujuan pemasaran dengan mengirimkan email advertising kepada beberapa pelanggan dan target bisnis kita. Email marketing hingga saat ini masih menjadi salah satu cara efektif untuk melakukan pemasaran. Yang selanjutnya, call to action marketing
adalah strategi pemasaran produk. PDF ini berkaitan dengan konten marketing, CTA, berkaitan dengan kalimat-kalimat persuasif kepada setiap orang yang melihat konten kita. Biasanya CTA disimpan di bagian akhir konten yang bersifat persuasif dalam bentuk ajakan. Selanjutnya, iklan berbayar adalah kita berhubungan dengan perusahaan penyedia ruang iklan agar dapat menampilkan produk andalan bisnis kita. Untuk melakukan ini, kita perlu mengeluarkan biaya iklan. Kita bisa melakukan negosiasi terkait biaya iklan dan waktu pemasaran iklan. Cara ini juga masih cukup efektif untuk meningkatkan penjualan. Banyak makalah strategi pemasaran produk yang membahas cara ini. Selanjutnya, net media merupakan bagian dari publikasi dalam bentuk testimoni di media sosial. Dalam jenis ini kita juga bisa menggunakan word of mouth atau marketing mulut ke mulut. Hal ini bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang kita jual. Selanjutnya, direct selling merupakan contoh strategi pemasaran produk selanjutnya. Direct selling merupakan kegiatan penjualan produk secara langsung dilakukan pembisnis kepada konsumen, tapi dalam konten non-retail. Penjual dapat dilakukan di kawasan perumahan atau toko yang bersifat non-retail. Selanjutnya, point of the purchase merupakan istilah dari merujuk pada kegiatan display produk yang ditempati di pusat perbelanjaan atau retail. Tujuan dari contoh strategi pemasaran produk ini adalah untuk menarik kegiatan konsumen terhadap produk yang kita jual. Biasanya jadi strategi ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan khusus, semisal bazar, lain sebagainya. Selanjutnya, time limit merupakan salah satu contoh strategi pemasaran produk berdasarkan perilaku para pembeli yang berbelanja online. Para pembeli seringkali memutuskan belanja secara impulsif ketika melihat batas waktu time limit dengan harga diskon. Pembeli akan bergairah untuk berbelanja. Meskipun pada dasarnya mereka tidak membutuhkan barang atau produk yang dijual, ini adalah strategi cerdas yang memaksa pembeli untuk berbelanja. Selanjutnya, free shipping. Strategi pemasaran produk bisa kita jalankan. Yang terakhir adalah free shipping, yaitu fitur bebas biaya atau subsidi ongkos kirim. Untuk melakukan ini, kita sebagai pelaku bisnis harus menentukan anggaran sendiri, menentukan batas waktu maksimum subsidi ongkos kirim, menentukan produk yang mendapatkan fitur free shipping. Keuntungan melakukan strategi ini dapat menarik pelanggan untuk membeli produk kita secara online. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Dipersilakan untuk 3 menit.
Jika tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, kita telah sampai di pengunjung acara. Terima kasih banyak atas waktunya kepada teman-teman yang telah bergabung dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut dalam memulai bisnis online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.